Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masih bersama saya Swandi di channel Dunia Ikan Gabus. Ya, kesempatan hari ini masih menjawab pertanyaan-pertanyaan seputar budidaya ikan gabus yang sudah chat di 081 665 8779. Ya, beberapa mitra menanyakan, Pak, indukan saya kok belum dikirim? Padahal sudah 2 bulan sejak saya daftar, kok belum dikirim? Nah, ini saya akan berikan jawaban kepada mitra yang induknya belum dikirim. Pertama, memang untuk proses kemitraan ini yang harus disiapkan adalah kolam induk, kemudian di situ ada kolam pendederan, kemudian juga ada kolam untuk kutu air. Yang kita tekankan di sini adalah untuk proses pembenihan ini tingkat kehidupan larva mencapai 90%. Itu tergantung pada kutu air. Ya, kenapa kita kok menggunakan kutu air sebagai acuan utama untuk kehidupan larva? Karena memang sudah teruji gitu kan. Sudah kita buktikan, sudah 16 tahun kita membudidayakan gabus, tidak ada pakan yang lebih bagus selain kutu air untuk mencapai larva tingkat kehidupan yang tinggi. Nggak usah coba-coba pakai pakan lain selain kutu air, ya. Karena memang kutu air ini membuat larva tumbuhnya serempak, hampir sama-sama besarnya. Coba kita lihat di perairan umum. Tidak ada anak-anak gabus tumbuhnya besar kecil di perairan umum. Semua sama, saat diasuh oleh induknya itu mutar-mutar berkeliling kolam. Itu semua besarnya sama, tidak ada yang besar kecil. Nah, dan kami tekankan juga kepada mitra untuk membuat sebanyak-banyaknya kutu air. Ya, untuk 0 hari sampai 15 hari makan kutu air, kemudian lanjut menggunakan PF 500. Nggak usah menggunakan pakan lain, bahkan tidak usah menggunakan Kanafood pun nggak masalah. Tidak usah menggunakan cacing sutra, saya garansi tetap berhasil. Yang penting produksilah kutu air sebanyak-banyaknya. Dan kami sarankan ini sangat mudah sekali di Dunia Ikan Gabus 424 sudah ada itu. Menggunakan air lele juga ada, menggunakan kotoran hewan yang sebelumnya juga sudah ada. Jadi tolonglah kepada mitra-mitra pembenihan yang sudah bergabung, kalau memang tidak bisa memproduksi kutu air, mendingan kontraknya kita cancel saja. Ya, uang bisa dikembalikan. Karena ini salah satu yang membuat para mitra berhasil. Kalau nggak berhasil nanti informasinya negatif, ya. Bahkan bisa negatif di sosmed juga. Nah, ini yang saya harapkan, produksilah kutu air. Nah, seberapa banyak kebutuhan kutu air untuk larva ini? Nah, contoh ini kita lihat. Dan saya tidak pernah menginginkan bapak-bapak, mitra-mitra bisa beli. Ya oke lah, bisa beli dengan punya uang berapapun. Tapi ini tidak disarankan. Nah, jatah larva satu tetesan seperti ini ya. Nah, satu tetesan seperti ini. Ya, ini satu tetesan, satu peranakan. Nah, ini juga satu peranakan ya. Nah, ini satu peranakan juga. Kita lihat di sini banyak yang menetas ya. Ini harusnya diambil telur, tapi ini saya kemarin agak repot jadi belum sempat ngambil telur, malah sudah netes ini. Ya. Ini juga netes ya. Ini juga ya. Umurnya sama karena mereka menetas secara berbarengan. Nah, yang ingin disampaikan ke mitra bahwa kenapa kok tidak boleh beli kutu air? Karena kosnya besar kalau beli terus. Ya, untuk satu tetesan seperti ini, kalau beli, ini saya contohkan, ini saya memang mencontohkan untuk kita beli, ya. Karena memang ini saya beli, niatnya saya gunakan untuk apa? Untuk bibit ya. Karena memang saya butuh banyak ya. Saya juga baru buka lahan baru untuk kutu air. Nah, ini kalau kita beli seperti ini, mitra. Ini satu plastik ini harganya 10.000.
Ya, 10.000 ini hanya ukurannya 2 sendok makan. 2 sendok makan. Di mana 2 sendok makan ini diberikan sekali makan untuk kutu air ini, untuk apa? Tetesan, satu tetesan ini. Itu tidak cukup, teman-teman. Ya. Jadi satu hari paling tidak 2 plastik ini kalau ingin hasilnya bagus. Dengan rata-rata induk di sini sudah 6 sampai 7 on. Itu produksi telurnya, ya, produksi anak-anaknya untuk diberi makan dengan ini tidak cukup 1 plastik saja. Berarti apa? Kalau satu hari ini menghabiskan 1 kolam base beton, 1 penetas ini menghabiskan 20.000. Kalau kita beli 20.000 selama 15 hari, ya sudah 300.000. Baru 1 tetesan sudah 300.000. Itu selama 15 hari, pemirsa. Dan kita hitung aja berapa tetesan yang kita miliki, kan gitu. Nah, inilah yang saya tidak inginkan terjadi pada mitra-mitra pembenihan. Kenapa kok Pak Wandi kok kenceng? Kutu airnya diserok, dilihatkan ke saya. Jikalau 1 hari dalam produksi kutu air 1 kolam, sekali serok itu belum keluar 4-5 sendok, harus diperbanyak lagi. Karena 1 tetesan itu tidak cukup, Pak. Kalau kita beli 20.000 1 plastik itu tidak cukup, Pak. Bener. Ini harus tolong diperhatikan. Kenapa kok indukannya itu harus bikin kutu air yang banyak? Ya, kalau memang keberatan membuat kutu air sesuai dengan aturan main yang kita terapkan untuk menghasilkan benih yang berkualitas dan hasilnya bagus, tingkat kehidupannya tinggi, ya mungkin Bapak tidak cocok ikut kemitraan. Tapi kalau Bapak mau ikut kemitraan dengan serius, teman-teman yang ikut kemitraan, tolong semaksimal mungkin swasembada pangan, bikin pakan sendiri. Jangan tergantung orang lain. Ini bisnis kita, bukan bisnis orang lain. Jangan pernah bilang kepada Pak Suwandi, Pak tenang aja, teman saya mau suplai. Nggak bisa, itu nggak bisa. Dalam kamusnya Pak Suwandi nggak berarti itu. Ya, nggak bisa. Pokoknya harus buat sendiri. Gimana caranya kutu air itu harus produksi sendiri. Tidak boleh beli. Mau untung dari mana kalau kita beli? Wong ini mudah saja kita buatnya, kan. Kita buatnya gampang. Di tutorial Pedunia Ikan Gabus 424, 125 sudah ada semuanya. Sudah kita jelaskan secara detail, ya. Ya, coba kalau misalkan ini netes. Sana netes 2 tadi, ya. Ini netes lagi. Berapa ini? 4. Ini yang kelima, kolam yang kelima. Kolam yang ke-6 netes. Ini kolam yang ke-7 juga netes. Ya kan, 7. Ini 8. Itu juga netes. Tuh netes, banyak. Tuh 9, ya. Ini ke-9. Ini ke-10. 11, 12. Belum yang di kolam-kolam sebelah sana itu. Itu ada kurang lebih sekitar 13 juga yang menetas. Kita bisa menghitung kalau kita beli berapa uang yang harus kita keluarkan setiap harinya. Nah, ini saya gambarkan kepada teman-teman pembenihan. Makanya saya pun semaksimal mungkin tetap saya produksi sendiri. Ya, walaupun mungkin kita bibit beli, ya, karena memang bibit kita kurang, ya kita beli bibit kutu air untuk kita perbanyak. Ya, jadi tolonglah kepada mitra-mitra pembenihan yang mengerti semua ini juga untuk mitra-mitra juga. Kalau Anda bisa produksi kutu air dengan baik, dengan hasilnya banyak, tentunya Anda juga akan berhasil. Ya, di kunci pembenihan ini sebetulnya di kutu air. Kalau masalah induk telur tuh gampang sekali. Banyak yang barusan datang 2-3 hari, 5 hari sudah bertelur. Bahkan ada yang 1 bulan sudah telur 3 kali. Jadi usahakan fokus saja bagaimana mencetak kutu air sebanyak-banyaknya, mencetak pakan sebanyak-banyaknya untuk larva. Untuk larva yang barusan menetas seperti ini, yang bergerombol jumlahnya cukup banyak ini. Kan? Cetak pakan sebanyak-banyaknya. Ya, khususnya untuk kutu air. Nah, makanya ini himbauan kepada mitra-mitra dan sekaligus jawaban.
Pak, sudah 1 bulan kok belum dikirim? Kan katanya kemarin akhir November, kan katanya kemarin akhir Desember. Ya, kolam kan sudah jadi, tapi kutu airnya belum ada. Nah, itulah yang harus dilengkapi. Bahkan kalau menurut saya kultur kutu air itu lebih awal, ya, agar mendapatkan hasil yang cukup memuaskan. Begitu induk datang, pakan sudah ready. Ya, oke pemirsa ya, teman-teman mitra, tolong ya diperhatikan, kemudian diikuti saran dari saya, khususnya untuk teman-teman mitra pembenihan. Ya, jangan sungkan-sungkan, jangan ragu-ragu, segera produksi kutu air sebanyak-banyaknya, agar nanti benih Anda berkualitas, tidak tergantung dengan orang lain. Jangan mengharapkan bantuan orang lain dalam khususnya untuk pengadaan kutu air. Buat saja sendiri, wong itu gampang. Banyak yang berhasil membuat kutu air juga dengan cara yang mudah. Ya, oke, sukses untuk teman-teman semuanya. Kepada mitra-mitra yang kebetulan melihat tayangan ini dan induknya belum dikirim, ya mohon mengerti, kemudian segera melakukan action membuat kutu air sebanyak-banyaknya, ya kan. Ya, kalau misalkan 1 paket itu jumlahnya 10 induk, ya paling enggak punya 10 kolam ya. Kemarin kan saya bilang 7 ya. 7 ya, tambah juga nggak masalah. Kalau 7 sudah penuh, itu sudah minimal 7 itu setiap 1 kolam keluar itu 4-5 sendok, itu seharinya udah lumayan. Nanti kan bisa terjadi perputaran gitu kan. Tapi kalau 1 kolam baru diserok 1 sendok aja belum ada, ya induk dikirim pun sia-sia nanti. Larva pada saat sudah netes, makanannya kurang, banyak yang mati juga. Ya oke ya, sukses untuk semuanya, dan tolong agar segera action dan sukses untuk berhasil dalam proses pembenihan ikan gabus. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.